Info A1, dua pemain selain Jairo dan Romani akan datang Maret nanti. Performa Elkan Bagot di Inggris makin menggila. Laga Indonesia versus Bahrain resmi digelar di GBK. Bahrain gigi jari. Gerald Vandenberg diminta bantuan Indra Syafri ikut urus timnas Indonesia Under 20. Kejutan, Casemiro ke rumah, Musalah ke Al Hilal. Hai football lovers, selamat berlibur memperingati tahun baru Imlek ya. Mimin kasih tahu nih, sebelumnya kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian gak ketinggalan berita terupdate dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Kabar pertama datang dari Manchester United yang menurut laporan The Sun segera kedatangan pemain baru yakni Patrick Dorgu. Bek kiri berusia 20 tahun asal Denmark tersebut ditebus oleh Setan Merah dari Lecce dengan mahar 30 juta euro ditambah biaya tambahan 5 juta euro. Dalam 24 jam ke depan, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, akan diperkenalkan ke publik. Kabar berikutnya soal FA yang baru saja membatalkan kartu merah pemain Arsenal Miles Lewis Kelly saat menjamu Wolves. BBC melaporkan bahwa FA telah mencabut hukuman tersebut dengan sebuah pengumuman resmi, karena banding dari pihak The Gunners diterima oleh komisi independen. Alhasil, pemain muda Arsenal itu terhindar dari skorsing dan kembali bisa bermain di laga Arsenal selanjutnya. Sementara itu dari Liverpool semakin kencang kabar berhembus bahwa di akhir musim nanti Mo Salah akan hijrah ke Al Hilal yang baru saja melepas Neymar. Hal itu semakin diperkuat oleh laporan Mirror yang mengatakan kepindahan bintang Mesir itu ke Al Hilal bisa lebih cepat, sebab FIFA telah mengubah aturan dimulainya transfer musim panas nanti lebih awal, yakni dari 1 hingga 10 Juni. Kemungkinan Mo Salah akan gabung di periode tersebut atau sebelum Al Hilal berlaga di ajang Piala Dunia antar klub. Jelang laga terakhir babak grup UCL, ada pemandangan baru yang diperlihatkan oleh Liverpool. Bertandang ke markas PSV Eindhoven, Arne Slot tak membawa beberapa pemain andalannya seperti Alisson, Trent Arnold, Konate, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Luis Diaz, Mo Salah, dan Van Dijk. Selain sudah dipastikan lolos, rotasi ini ditunjukkan supaya pemain tersebut istirahat lebih lama, jelang jadwal padat yang menanti mereka. Sementara itu dari Italia tersiar kabar bahwa Atalanta juga tidak akan diperkuat pemain andalannya Ademola Lookman di laga terakhir babak grup UCL saat bertandang ke Barcelona. Lookman mendekap cedera lutut dan harus absen sekitar sebulan. Menurut Football Italia, Ladia kini sedang bergerak cepat mendatangkan pengganti Lookman sebelum bursa transfer ditutup. Nama seperti Ryan Cherki, Raspadori hingga Daniel Maldini adalah calon kuat yang akan dibeli. Masih dari Italia, AS Roma secara mengejutkan telah membidik Casemiro sebelum bursa transfer Januari ditutup. Foot Italia melaporkan bahwa Direktur Olahraga Roma, Florent Gisolfi, telah tergerak bernegosiasi dengan sang pemain. Namun keputusan transfer Casemiro masih menunggu pemain Giallorossi lainnya hengkang, yakni Leandro Paredes. Ruang gaji yang kosong dari Paredes tersebut akan diperuntukkan bagi Casemiro. Sementara itu, Leandro Paredes disebut-sebut akan segera bergabung dengan Santos. Menurut Sport Bible, kedatangan Paredes ke Santos adalah saran dari pemain baru mereka, Neymar. Neymar ingin sekali satu tim lagi dengan teman dekatnya tersebut, seperti ketika di PSG. Meski awalnya menurut laporan wartawan Gaston Idol, Paredes menolak, namun Neymar tetap bersikeras meyakinkan lagi basinya tersebut untuk mau gabung. Lanjut ke kabar berikutnya, pemain Galatasaray asal Maroko Hakim Ziyech dilaporkan segera menuju Liga Uni Emirat Arab dengan berseragam Al Nassr SC. Kesepakatan transfer telah tercapai dan dalam 24 jam ke depan, Ziyech akan tiba di Dubai untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak. Detail transfernya akan diumumkan setelah penandatanganannya. Ziyech didatangkan Al Nassr SC untuk menggantikan Adel Tarab yang hijrah ke Sharjah FC. Beralih ke kabar dari Spanyol, menurut laporan Gol, Presiden La Liga Javier Tebas menganggap media Spanyol yang banyak menghina performa Kylian Mbappe sebagai sebuah keputusan yang bodoh. Tebas menyarankan agar para Spanyol yang sering menghina Mbappe agar segera meminta maaf. Sebab dengan performa Mbappe yang sekarang, tidak ada alasan media Spanyol untuk menghinanya. Ia adalah Kylian Mbappe yang kita semua kenal. Pemain ini tidak lupa caranya bermain sepak bola, kata Tebas.
Lain sikapnya dengan pembelaan kepada Mbappe, Javier Tebas di sisi lain kembali berkoar bahwa La Liga akan terus mencoba membatalkan pendaftaran Dani Olmo. Menurutnya penentangan pada pendaftaran Olmo itu sangat logis karena sesuai aturan. Dirinya tetap yakin bahwa setelah rentang waktu sementara dari pengadilan CSD usai, Olmo tetap tidak akan bisa didaftarkan di La Liga. Lalu dari kabar lainnya, calon pemain timnas Indonesia Hairo Ridwan akhirnya terhindar dari hukuman berat setelah aksi pemukulannya saat laga Royal Antwerp melawan SC Vivi. Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Belgia atau RBFA hanya menjatuhkan sanksi larangan bermain di 3 laga. Keputusan itu lebih ringan dibandingkan pengajuan sanksi yang diajukan oleh kantor kejaksaan RBFA. Meski sanksinya sudah ditetapkan, namun pihak Royal Antwerp masih tetap mengajukan banding. Sementara itu dari Inggris dilaporkan bahwa pemain timnas Indonesia Elkan Bagot kembali tampil 90 menit bersama Blackpool saat menghadapi Lincoln City di laga Ligue 1 Selasa 28 Januari. Di laga yang berakhir untuk kemenangan 2-0 bagi Blackpool tersebut, Bagot menciptakan 1 assist untuk gol kedua Blackpool yang dicetak oleh Oliver Casey pada menit ke-57. Ini adalah assist pertama Bagot di Blackpool. Usai laga, penampilan Bagot dipuji habis oleh pelatihnya yang juga legenda MU, Steve Bruce. Bek timnas Indonesia lain yang baru saja gabung Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix, terbukti telah membuat akun IG @Borussia meroket. Fans mereka di media sosial X sempat membandingkan akun IG @Borussia yang hanya memperoleh 7.000 like pada 14 Januari 2025. Namun saat Dix gabung, postingan IG Borussia langsung panen 85.000 like dalam kurun waktu kurang dari setengah jam. Sementara itu kurang dari 48 jam setelah kedatangan Dix, akun IG @Borussia juga mendulang lebih dari 68.000 followers baru. Kabar berikutnya datang dari Ketum PSSI Erick Thohir yang telah menyempatkan bertemu dengan para pemain diaspora ketika berkunjung ke Belanda. Pak Erick bertemu dengan Tom Hay, Michel Gans, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdonk, Eliano Reinders, hingga Sandy Walsh. Mereka menggelar sesi obrolan santai dengan agenda makan malam. Selain itu, Pak Erick juga membenarkan membahas hal-hal krusial di skuad timnas Indonesia. Pertemuan ini juga sekaligus jadi ajang bagi para pemain memberikan pendapatnya untuk jadi bahan evaluasi. Selanjutnya ada kabar baik dari timnas Indonesia. Berdasarkan info A1, akan ada 2 pemain baru, yakni kiper dan striker yang akan datang ke Indonesia akhir Februari atau awal Maret nanti. Nama itu di luar dari Hairo dan Romani yang sudah diproses. Info A1 tersebut berasal dari YouTuber Yusa Nugraha. Bukan hanya sekedar kabar burung belaka, informasi ini dikatakan Yusa didapat dirinya dari salah satu orang PSSI. 2 pemain tersebut menurutnya kemungkinan besar yakni Emil Audiro dan Mauro Zylstra. Daily Mail melaporkan bahwa Paul Pogba terlihat melempar kode di Instastory tentang masa depannya. Pogba mengunggah gambar ia sedang memandangi kota Miami dari ketinggian, serta gambar kartun dirinya ketika mengenakan seragam nomor 6 MU bersama Amad Diallo. Unggahan tersebut menurut Daily Mail disebut sebagai sebuah kode bahwa kemungkinan Pogba akan berlabuh kembali ke MU. Dari kabar lainnya, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel dilaporkan oleh Give Me Sport kemungkinan akan memanggil 2 pemain dari Championship, yakni kiper Burnley, James Trafford, dan gelandang Sunderland, Joe Bellingham. Keduanya sudah dipantau langsung oleh asisten Tuchel, Anthony Barry. Kemungkinan 2 pemain tersebut akan diikutsertakan dalam skuad The Three Lions di laga melawan Albania dan Latvia Maret nanti. Beralih ke kabar dari pelatih Spanyol Luis de la Fuente, menurut ESPN, arsitek La Furia itu telah sepakat memperpanjang masa baktinya menangani tim Matador hingga pasca Euro 2028. Pengumuman perpanjangan kontrak pelatih berusia 63 tahun itu langsung disampaikan oleh RFIF pada Senin 27 Januari. De la Fuente merasa berterima kasih kepada RFIF karena sebelumnya kontraknya hanya sampai pasca Piala Dunia 2026. Berikutnya ada kabar dari Sport yang mengatakan bahwa Barcelona lebih memilih Jeremy Doku ketimbang Marcus Rashford sebagai amunisi tambahan di bulan Januari ini dengan status pinjaman. Sebab pemain sayap asal Belgia tersebut telah ditawarkan oleh pihak The Citizens kepada Barca setelah mereka kedatangan Omar Marmoush. Akan tetapi sekali lagi Barca masih berusaha mengosongkan ruang gaji terlebih dahulu dengan cara melepas pemain lain sebelum bursa transfer ditutup.
Dari Italia, Football Italia melaporkan bahwa striker Genoa, Mario Balotelli telah dinyatakan pergi meninggalkan klub. Hal ini langsung disampaikan oleh Direktur Olahraga Genoa, Marco Ottolini. Ottolini mengatakan bahwa petualangan singkat Balotelli di Genoa sudah diakhiri Januari ini. Sebelum pergi, Ottolini mengaku juga telah membantunya menemukan klub baru baginya agar mendapat menit bermain yang layak. Dari Italia pindah ke Jerman, menurut Get Football News Germany, pejabat Borussia Dortmund telah terbang ke kediaman Niko Kovac di Salzburg. Pelatih asal Kroasia yang masih menganggur itu sedang diyakinkan oleh pejabat Dortmund agar mau menerima proyek jangka panjang klub. Kabarnya Direktur Olahraga Sebastian Kehl sudah setuju menunjukkan Kovac sebagai pelatih baru di Borussia. Kontrak berdurasi 6 bulan plus perpanjangan selama setahun telah disodorkan. Kabar berikutnya datang dari Liga Champions yang di laga terakhir babak grup musim ini akan diselenggarakan secara serentak dalam satu hari. Eurosport melaporkan bahwa ke-18 laga di matchday 8 fase grup UCL akan dihelat serentak Rabu 29 Januari pukul 8 malam waktu Inggris. UEFA menjalankan format laga serentak ini agar tidak terjadi main mata antar klub. Sebab semua kemungkinan mengenai nasib suatu klub masih bisa berubah di laga terakhir. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Ketum PSSI Erick Thohir yang mengadakan pertemuan satu meja dengan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Daniel Anzat, dan Gerald van den Borg. Pertemuan itu terjadi sembari Erick Thohir mengunjungi markas KNVB. Sebagai hasilnya, Erick Thohir membeberkan bahwa pertemuan itu membahas tentang persiapan laga melawan Australia dan Bahrain. Pak Erick juga mengatakan bahwa persiapan tersebut sudah matang. Sementara itu dari tanah air tersiar kabar bahwa pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengatakan timnya akan dibantu langsung oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert termasuk Gerard van den Borg. Van den Borg akan memberikan pasukan kepada tim U20 Indra Syafri jelang berlaga di Piala Asia U20 bulan Februari nanti. Sebagai bentuk kerjasama nyata, Coach Indra bahkan sudah mengirimkan beberapa video performa anak asuhnya kepada tim kepelatihan Kluivert. Dari kabar lainnya, AFC telah resmi mengumumkan jadwal laga antara Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Untuk laga melawan Australia di Sydney Football Stadium akan dihelat 20 Maret 2025 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan saat melawan Bahrain akan dihelat 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat atau habis tarawih. Mengingat laga tersebut digelar bertepatan dengan bulan Ramadan.